ada tercantum suatu kisah yang mungkin bisa menjadi kegembiraan bagi kita semua sebagai umat Muhammad. Kisah itu dicantumkan di dalam kitab Al-Quranul Azim dan kitab karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur. Jadi di dalam kitab itu, kaum muslimin, ada satu kejadian aneh yang diceritakan langsung oleh salah seorang ajudan pribadi baginda Nabi Muhammad, dan kejadian ini terjadi atas Nabi kita bersama. Suatu hari, sahabat yang disebut ajudan Nabi ini bernama Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik sedang mendengarkan kajian seperti mana biasa Rasulullah sampaikan kajian beliau. Kemudian beliau bercerita, aghfa Rasulullah ighfa'atan. Tiba-tiba Nabi Muhammad sedang mengajarkan ilmu, beliau tertidur, beliau mengantuk. Tiba-tiba dalam memberikan kajian beliau tertidur. Bahasa yang dikeluarkan oleh Anas, aghfa ighfa'atan, artinya mengantuk, tertidur. Lalu tiba-tiba Rasulullah disebut oleh Anas, farafa'a ra'sahu mutabassiman. Tiba-tiba Rasulullah bangun dari tidur, beliau senang, gembira. Saking senangnya, saking gembiranya Nabi, yang membuat aneh sahabat, apa yang membuat Rasulullah tiba-tiba tertidur lalu tersenyum. Bangun dari tidur yang sejenak saat mengajar, beliau tersenyum sungguh gembira. Maka ada salah seorang sahabat bertanya, lima dhahikta ya Rasulullah? Nabi, kenapa engkau tersenyum? Dhahikta kalau kita buka kamus itu artinya tertawa, tersenyum, gembira. Lalu Nabi menghadap ke seluruh sahabat. Beliau senang sekali hari itu. Saking senangnya sahabat memakai kalimat dhahikta. Dhahikta itu tertawa. Dan sahabat tak pernah melihat Rasulullah begitu gembiranya hari itu. Lalu Nabi menjawab. Innahu unzilat alayya anifan suratun. Barusan saja Jibril turun membawa kabar, dan kabar itu bentuknya dalam satu surat. Maka Anas bin Malik berkata, Nabi membaca surat itu. Nabi memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Nabi bertanya, wahai sahabatku, ma huwa al-kautsar? Kalian tahu kenapa aku tersenyum? Tidak ya Rasulullah. Kalian tahu apa itu al-kautsar? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kaum muslimin, apa jawaban Nabi tentang al-kautsar yang membuat beliau tersenyum gembira saat itu? Nabi menjawab, huwa nahrun a'tanihi min rabbi azza wa jalla fil jannah. Kalian tahu al-kautsar itu? Tidak ya Rasulullah.
Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah buat sungai itu untuk umatku, hanya untuk umatku. A'tanihi Rabbi Azza wa Jalla fil jannah. Allah buat sungai itu desainnya arduhu wa tuluhu ma bainal masyriq wal maghrib, kata Nabi. Sungai itu panjangnya antara timur dan barat, begitu luas, begitu panjang. Lalu Nabi bercerita, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau ditunjukkan oleh Jibril sungai Al-Kautsar. Lalu Nabi bercerita, saat aku melihat sungai itu, fadarabi alaih, aku pukul sungai itu, mengeluarkan bau yang sangat wangi. Nabi memukul sungai itu, lalu terhempas airnya. Air itulah yang mengeluarkan bau yang sangat wangi. Kata Nabi, sungai itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Lalu Nabi bercerita, sungai ini Allah berikan untuk umatku nanti di dalam surga. Ketika umatku bergetar batinnya, bergetar badannya saat menghadap Allah, Rasulullah bertanya kepada Allah, innahu a'tani ya Rabbi, apakah sungai itu untuk aku wahai Allah dan untuk umatku? Kata Allah, iya Muhammad, sungai itu untuk umatmu. Kaum muslimin, ini ayat pertama yang membuat Rasulullah tersenyum. Beliau bergembira karena beliau menerima hadiah dari Allah untuk umatnya. Kita tahu kaum muslimin, tidak ada nabi di dunia ini yang begitu sayang dengan umatnya kecuali baginda Rasulullah. Bahkan ada satu hadis Nabi menyebutkan, wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku ini, kata Rasulullah, diberi oleh Allah 5 kelebihan yang Allah tak beri pada nabi lain. Kaum muslimin, jumlah nabi di dunia itu ada 124.000. Jumlah Rasul ada 313 dalam satu riwayat, dan riwayat yang lain 300 orang. Tapi dari 124.000 itu ada 5 yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah tak berikan pada nabi lain. Salah satunya Nabi menyebutkan, ju'ilat li umamul khair, khairul umam. Aku diberi oleh Allah umat terbaik daripada umat-umat yang lain. Mari kita lihat contoh kaum muslimin. Dulu saat Nabi Adam hidup, hiduplah cucu anak-anaknya, cucu-cucunya. Lantas saat itu syariat Nabi Adam menghilang karena muncul Nabi Idris alaihi salam, dan Nabi Idris punya umat, lalu umat itu menghilang dan syariatnya pun hilang hingga sampai Nabi Isa alaihi salam. Saat Nabi Isa hadir kaum muslimin, syariat Nabi Isa itu tertancap di bumi. Lalu saat Nabi Isa diangkat Allah, ajaran Nabi Isa sudah mulai bertukar bau. Tapi perhatikanlah baik-baik, bagaimana ketika Rasulullah wafat, ajarannya terus sampai hari kiamat. Tidak ada nabi dan umat yang seperti itu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran alhamdulillah masih jernih, masih utuh maknanya.
Hadis baginda Nabi alhamdulillah masih jernih, masih utuh insyaallah selama-lamanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini ayat pertama yang membuat baginda Rasulullah senang. Yang kedua, Rasulullah setelah membaca ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika sahabat bertanya bagaimana artinya itu ya Rasulullah, Nabi menjawab, fasholli li rabbika itu maknanya adalah engkau diberi al-kautsar oleh Allah, jangan lupa mengerjakan sholat. Pada riwayat yang lain ada makna al-kautsar disebut nikmat. Alhamdulillah mata kita hari ini sehat, tubuh kita sehat, badan kita sehat, dan terutama iman kita masih sehat. Maka kata Nabi, seluruh nikmat itu disebut al-kautsar. Kalau sudah Allah beri nikmat banyak untuk kita, pesan Allah, fasholli li rabbika, salatlah kamu kepada Allah. Yang membuat Nabi bahagia ada kalimat pada ayat itu, wanhar, lafaz wanhar. Mari kita lihat apa yang membuat Nabi bahagia dengan kalimat anhar. Pernah di suatu hari Nabi bertanya kepada guru beliau, Jibril alaihissalam. Beliau bertanya, ya Jibril, ma nahirah Jibril? Jibril, nahirah itu apa? Anhar itu apa? Jibril berkata, idza taharramta lis-shalah, apabila kamu sudah bertakbiratul ihram dalam salat, wa antarfa'a yadaika, lalu tiba-tiba engkau mengangkat kedua tanganmu, idza kabarta, saat engkau bertakbir, wa idza raka'ta, saat engkau ruku, wa idza rafa'a yadaika, ketika engkau mengangkat kedua tanganmu bangun dari ruku. Maka kata Jibril, itulah nahirah namanya. Kaum muslimin, maknanya saat kita sholat mengangkat kedua tangan kita waktu takbir, waktu ruku, waktu i'tidal, itulah yang disebut oleh Jibril an-nahirah. Lalu Jibril berkata, wa kadzalika salatuna wa malaikatina fi samawatis sab'a. Kalian, kamu tahu Muhammad, nahirah itu sama seperti kami sholat. Seluruh malaikat yang ada di langit semua sholat mengangkat tangan. Maka begitulah antara engkau, umat diri engkau ya Rasulullah, dengan kami melaksanakan sholat. Ini yang membuat Rasulullah senang. Ternyata salat kita selama ini kaum muslimin itu sama seperti salatnya malaikat Jibril. Persis sama seperti salatnya para malaikat yang ada di langit. Apakah para nabi dahulu seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Jibril langsung mengakui, wa kadzalika salatuna, cara engkau salat Muhammad sama seperti kami salat. Ini kalimat anhar yang pertama. Yang kedua, menurut para ahli tafsir kaum muslimin, anhar ini artinya adhiyah. Adhiyah ini yang dimaksudkan di dalam beberapa riwayat para alim ulama, ma yudhbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Adhiyah itu adalah menyembelih binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah.
min yaumin nahri, dimulai dari hari nahar, ila ayamin tasyrik, sampai hari tasyrik. Seluruh para alim ulama sepakat bahwa ayat yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua, yaitu An-Nahar, itu artinya Ad-Dhahiyah. Kaum muslimin, yang membuat Nabi bahagia ketika Allah menurunkan kabar khusus untuk baginda Nabi. Suatu hari Nabi menyembelih hewan. Lalu sahabat mendatangi kepada Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhiyah?" Ini kurban untuk apa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Sunnatun li abaikum Ibrahim." Kalian tahu apa yang sedang aku lakukan? Kata Nabi Muhammad. Tidak. Yang aku lakukan ini sama seperti ayah kalian semua, yaitu Nabi Ibrahim. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, andai kami juga berbuat seperti-Mu, apa yang kami dapatkan di sisi Allah?" Kata Nabi, "Bi kulli khatratin hasanah." Kaum muslimin, kata Rasulullah, "Bi kulli khatratin hasanah." Kalau engkau amalkan kurban ini, satu tetes darah yang jatuh dari kurban itu satu kebaikan di sisi Allah. Ini yang membuat Nabi tersenyum gembira. Ternyata Allah berikan kebaikan setiap satu tetes darah yang turun dari hewan kurban. Bayangkan kaum muslimin, berapa liter darah yang keluar dari kambing, berapa liter darah yang keluar dari sapi, berapa liter darah yang keluar dari kerbau, unta, biri-biri. Kalau Allah nilai satu kebaikan itu satu tetes darah, tentu banyak sekali kebaikan di hari ini bagi mereka yang mau berkorban. Kuku-kuku segala hewan kurban itu, kata Nabi, tanduk-tanduk segala hewan kurban itu, kata Nabi, esok di sisi Allah, Allah jadikan kembali binatang kurban itu, dan itu yang menjadi kendaraan kita bersama. Kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Kita ini hidup di alam yang kedua. Masih ada 8 alam lagi yang belum kita lalui. Sang khatib ulangi sekali lagi, kaum muslimin, kita hidup di dunia ini baru masuk alam yang kedua. Masih ada 7-8 alam lagi yang belum kita lalui. Alhamdulillah, kita sudah lalui alam rahim dalam setiap rahim ibu kita semua. Alhamdulillah, selamat. Dan hari ini kaum muslimin, kita hidup di alam yang kedua, yaitu alam dunia. Setelah ini kita akan pergi ke alam yang ketiga, yang disebut alam barzah, alam kubur. Di tempat di mana kita dulu diciptakan, disitulah kita akan kembali. Setelah alam kubur, kaum muslimin, kita masuk alam yang selanjutnya, alam kiamat, di mana saat itu bumi dihancurkan Allah, gunung meletus, air laut terlimpah-limpah, dataran-dataran terpecah-pecah, bulan digulung oleh Allah, matahari digulung oleh Allah. Tidak ada yang selamat saat itu. Setelah alam itu, kaum muslimin, kita akan beralih ke alam lain yang disebut dengan alam mahsyar, di mana seluruh manusia mulai dari Nabi Adam dan keturunannya
mulai dari Nabi Idris dan keturunannya, Nabi Nuh dan keturunannya, Nabi Isa dan keturunannya, umatnya, seluruh para nabi berkumpul semuanya di alam mahsyar. Apa yang terjadi di sana? Matahari didekatkan Allah di atas kepala kita. Kita mandi dengan nanah-nanah orang lain, mandi dengan darah-darah orang lain, mandi dengan keringat-keringat orang lain. Ini yang membuat Nabi bahagia, Nabi senang, Nabi gembira. Kenapa? Allah titipkan kendaraan khusus di dunia yang bisa kita pakai insya Allah di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi, arsyuha wa adfaruha. Semua kuku-kuku kurban itu, semua bulu-bulunya, kulit-kulitnya, itu Allah gantikan di yaumul qiyamah. Tidak sampai di situ kaum muslimin, kita masih menghadapi alam lain yang disebut dengan alam mizan. Kita masuk ke alam siratal mustaqim, lalu berujung kepada alam hisab, alam terakhir. Kita dihakimi oleh Allah dan Allah yang menjadi hakimnya. Tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah saat itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Saat itu kita menghadap Allah kaum muslimin. Mulut kita dikunci oleh Allah, lalu berbicara tangan kita, berbicara kaki kita. Alangkah bahagianya kalau hari ini kita punya uang, punya kelebihan harta, kita sedekahkan melalui jalur kurban. Insya Allah semua itu akan membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka kaum muslimin, inilah yang membuat Nabi senang, Nabi bahagia. Dari seluruh perjalanan para nabi, tidak semua syariat kurban Allah berikan, kecuali beberapa nabi. Pertama, Nabi Adam alaihissalam, yaitu kurban Habil dan Qabil. Yang kedua, kurban Nabi Ibrahim atas anaknya Ismail. Yang ketiga, kurban baginda Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Maka bahasa Nabi tadi, bikulli khatrah hasanun. Satu tetes yang turun dari binatang kurban, Allah hitung satu kebaikan. Alhamdulillah, jika kita punya kelebihan banyak, sapi kita kurbankan, berapa liter darah yang keluar daripada sapi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada hari raya kecuali hari raya Idul Adha yang lebih utama. Para alim ulama sepakat, ketika ada yang bertanya mana yang lebih afdal, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, para alim ulama menjawab hari raya Idul Adha yang lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Maka oleh karena itu kaum muslimin, mari sama-sama di hari yang berbahagia ini, bukan hanya orang yang berkurban dapat pahala, orang yang melihat kurban juga dapat pahala. Bukan hanya orang yang berkurban dapat pahala, orang yang duduk melihat kurban insya Allah dapat pahala. Maka mari sama-sama kita ramaikan hari raya kurban. Terakhir, ayat yang terakhir, Rasulullah merasa senang ketika Allah berfirman, inna syani'aka huwa abtar. Kenapa Nabi senang? Karena Rasulullah saat itu baru saja meninggal Ibrahim, anak laki-lakinya. Dulu adat orang jahiliyah Quraisy, tidaklah terhormat seseorang laki-laki kalau tidak punya anak laki-laki. Adat kafir Quraisy dulu,
dianggap remeh kalau seorang yang sudah menikah punya anak tapi tak ada anak laki-laki. Kaum muslimin saat Nabi senang melihat anak beliau yang laki-laki lahir, beliau buat nama Ibrahim. Tak lama kemudian Allah ambil kembali. Disitulah kafir Quraisy menghina-hina Nabi, mengolok-olok Rasulullah. Salah satunya yang paling keras menghina Nabi, yang mengolok-olok Nabi, namanya As bin Wa'il. Yang kedua, Abu Jahal. Inilah dua orang yang sangat-sangat membuat sakit hati bagi Nabi. Dan kaum muslimin, Nabi tak pernah membalas apa hinaan-hinaan mereka. Ini yang bisa menjadi iktibar bagi kita. Rasulullah ketika dirinya dihina, beliau tak pernah membalas. Tapi kalau agamanya dihina, beliau membalas. Saat itulah Nabi Muhammad bersedih. Datang As bin Wa'il menghina bahwa Muhammad adalah orang yang sangat-sangat rugi dunia ini karena tak punya anak laki-laki. Saat itulah Allah turunkan ayat Inna syani'aka huwal abtar. Allah langsung membalas. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan khawatir. Yang mengolok-olokmu itu, yang menghinamu itu, wahai Muhammad, dialah yang terputus daripada keberkahan dan rahmat. Inilah 3 ayat kaum muslimin yang membuat baginda Rasulullah senang. Kenapa? Nabi kalau lihat umatnya senang, beliau senang. Nabi kalau melihat umatnya gembira, beliau bergembira. Ada salah seorang ulama bermimpi bertemu Nabi. Beliau bernama Syekh Zarhuni. Dalam kitab Subulul Huda, suatu malam beliau bermimpi Nabi. Beliau tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami di masa ini selalu mengadakan maulid. Kami mengadakan maulid untuk mengenang sejarahmu. Kebetulan malam ini aku bertemu denganmu ya Rasulullah. Tolong jawab ya Rasulullah, amalan kami yang membuat maulid ini. Nabi menjawab, wahai Zarhuni, kalau umatku gembira atasku, kalau umatku senang mengingat-ingat aku akan gembira esok di yaumul qiyamah melihat mereka. Ini jawaban Nabi ketika Syekh Zarhuni bertemu dengan Rasulullah pada mimpinya. Maka insyaAllah kaum muslimin, semoga esok kelak saat di mana begitu kacaunya kondisi di yaumul qiyamah, kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang Sang Khatib sampaikan ini bermanfaat bagi Sang Khatib sendiri dan bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya Sang Khatib minta maaf jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang kurang tepat, jika ada hal-hal yang kurang baik atau salah penyebutan hadis atau Al-Quran, mohon diperbaiki. Al-insan nisyan khata'an, manusia selalu salah dan selalu lupa. Semoga apa yang Sang Khatib sampaikan ini bermanfaat bagi Sang Khatib sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bi taqwallah, wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.